Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari, NIM 2110402005 dari kelas 1A Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila dari masa penjajahan sampai kemerdekaan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Melati MPD. Pancasila berasal dari bahasa Sakerta yang bahasa Pancasila terdiri dari dua suku kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar. Yang dijadikan pedoman bagi berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Selama penduduk Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dan pendiri negara berupaya mencapai kebebasan serta merumuskan dasar negara sebagai tumpayan untuk berdirinya suatu negara. Perumusan dasar negara harus menghadapi berbagai hal yang kompleks dan rumit. Terlebih karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun, para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai kemajuan sehingga menjadi satu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegigihan para pendiri negara beruang manis. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sering kita kenal dengan BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Dan akhirnya sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara adalah bentuk negara, pemerintah negara, dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama dan dengan 3 anggota yang mengutarakan pendapat melalui pidato. Yang pertama, Muhammad Yamin pada sidang 29 Mei 1945, yang kedua Sutomo pada sidang 31 Mei 1945, yang ketiga Soekarno pada sidang 1 Juni 1945. Muhammad Yamin mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Dalam pidato, Muhammad Yamin mengatakan 5 hal sebagai dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat yang dicantumkan pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Sutomo pidatonya mengemukakan 3 permasalahan yang ditemukan dalam sidang, yaitu pemerintah negara, hubungan negara, dan bentuk negara. Beliau menjelaskan bahwa dasar dan bentuk susunan negara berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial dari suatu negara, sehingga setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Sutomo pun mengajukan
rangkai pemikiran dengan berbagai ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia, yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah persatuan antara rakyat dan pemimpin, antara sesama golongan yang meliputi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Soepomo juga mengutarakan hakikat cinta nara, sehingga beliau menyampaikan tiga teori yakni teori perseorangan, teori golongan, teori identitas, dan teori tiga teori tersebut dapat diajukan soal cita-cita negara. Dan akhirnya pidato dan masuk lagi ke pidato Soekarno soal Pancasila. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengutarakan pendapat tentang dasar negara dan sekarang. Soekarno menyampaikan kepada anggota usulan arti merdeka, yaitu pundemen filsafat, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Kemudian Soekarno melanjutkan dengan menyampaikan tentang dasar negara dengan melemparkan pertanyaan retoris mengenai well stands hang untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. Beliau juga menyebutkan dasar-dasar negara yang baik dijadikan sebagai dasar negara adalah dasar yang pertama untuk Indonesia adalah dasar kebangsaan, dasar yang kedua adalah internasionalisme, dasar yang ketiga adalah dasar mufakat perwakilan dan permusyawaratan, dan dasar yang keempat adalah kesejahteraan, dan dasar yang kelima prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Setelah menjelaskan 5 dasar tersebut, Soekarno kemudian membicarakan nama yang tepat tentang dasar negara. Panca Dharma dinilai tidak digunakan karena dharma sendiri berarti kewajiban, sedangkan bahasanya merupakan dasar. Soekarno kemudian menyatakan atas petunjuk seorang ahli bahasa, dasar negara dirangkum dengan nama Pancasila. Sila sendiri berarti dasar, sehingga di atas 5 dasar Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal dan abadi. Sidang BPUPKI dan perumusan Pancasila. Panitia 8 kemudian dibentuk untuk mempersiapkan perumusan dasar negara. Panitia 8 mengadakan rapat pada masa reses. Sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 8 mengadakan rapat di gedung Kantor Besar Jawa Hokokyai, Lapangan Banteng, untuk membahas rencana pembukaan Undang-Undang Dasar, pengelompokan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Panitia 9, anggota Panitia 9 antaranya adalah yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima Amar Ramis, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Wahid Hasyim, yang ke-8 Haji Agus Salim, yang ke-9 Abi Kusno Roso Sojo. Panitia 9 yang mengadakan pertemuan di rumah Soekarno. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, pembahasan Pancasila berlanjut dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, berlangsung pada tanggal 10 Juni sampai 16 Juni 1945. Pada sidang ini Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini menghasilkan putusan tentang bentuk negara Republik bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir.
Badan sidang ini juga menghasilkan 1. Pancasila seperti di dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik. 3. Wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur dan Malaka, dan dibentuk 3 panitia kecil. Pertama, panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Soekarno. Kedua, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusuno Jorososojo. Dan akhirnya PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tepatnya setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan. Namun, pada tanggal 15 Agustus ternyata tentara sekutu Jepang menyerah dan pemerintah Jepang menyuruh Indonesia mempertahankan status quo, dan jumlah anggota PPKI berjumlah 21 orang dan selanjutnya anggota PPKI ditambah 6 orang lagi. Pada masa proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Rumah Soekarno, Jalan Penangasari, nomor 56 Jakarta dibacakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI di bekas gedung Forkes Simbol Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, Soekarno meminta Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kasyam Singodimojo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasyim untuk membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjaga syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam dasar negara, akhirnya dicapai kesepakatan mengganti kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pukul 11.30, sidang PPKI dibuka dengan dihadiri 27 anggota. Sidang ini menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan yang disepakati, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan singkat saya. Saya mohon maaf bila dapat kesalahan atau kehilafan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.